Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bertemu kembali di channel saya Pujiono 1991. Oke, untuk video kali ini saya akan menyajikan materi pembelajaran yaitu tentang tenis meja. Semoga di dalam keadaan yang masih pandemi ini kalian bisa belajar di rumah dengan materi pembelajaran ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tenis meja. Yang pertama, sejarah tenis meja. Tenis meja mulai populer sejak abad 19 di Inggris dengan nama pingpong. Kemudian tenis meja berganti nama menjadi table tennis atau tenis meja. Permainan yang satu ini mulai dikenal pada tahun 1901. Sejak itu pingpong hanya digunakan jika permainan menggunakan peralatan dari Swiss, sedangkan perusahaan lain menamakannya table tennis. Pada masa itu, tenis meja menjadi permainan di kalangan kelas atas dan sering dimainkan di dalam ruangan setelah makan malam. Pengertian tenis meja. Tenis meja atau pingpong adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh dua pasang atau dua orang yang berlawanan. Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah raket atau yang biasa disebut dengan bat, bola pingpong, dan lapangan permainan berbentuk meja. Raket dalam permainan tenis meja terbuat dari papan kayu yang dilapisi karet. Induk internasional tenis meja dunia adalah ITTF, sedangkan induk organisasi tenis meja di Indonesia adalah PTMSI. Nah, di sini ukuran meja. Untuk ukuran lapangan tenis meja, panjangnya 274 cm, lebarnya 152,5 cm. Tinggi meja yaitu dihitung dari lantai 76 cm. Untuk tebal garis sisi yang garis putih itu 2 cm. Untuk luasnya adalah 4,1785 meter persegi. Untuk ukuran tiang net dan jaring, panjang net 183 cm, lebar atau tinggi net 15,25 cm, jarak meja ke tiang 15,25 cm, luas net 0,27975 meter persegi. Selanjutnya kita masuk ke teknik dasar tenis meja. Di sini ada banyak sekali tekniknya. Ada teknik memegang bat atau grip, teknik sikap atau posisi tubuh, gerakan kaki, teknik servis, teknik serangan, teknik pertahanan, ada teknik pukulan drive, teknik pukulan push, teknik pukulan flick, dan teknik chop. Nah, yang pertama kita pelajari yaitu teknik dasar memegang bat. Yang pertama ada shake hand grip, ada penul grip, ada similar grip. Sekarang shake hand grip. Shake hand grip yaitu teknik memegang bat seperti berjabat tangan. Teknik yang satu ini banyak digunakan oleh para pemain profesional sebab teknik ini sangat populer di negara-negara Eropa. Yang kedua, penhole grip. Teknik memegang bat seperti memegang tangkai pena. Teknik ini disebut juga sebagai Asia grip, meskipun banyak pemain Asia menggunakan teknik shake hand grip. Pada pegangan ini hanya satu sisi bat yang digunakan. Selanjutnya ada similar grip, yaitu teknik yang disebut juga dengan teknik
American grip. Teknik assembly grip adalah versi dari shake hand grip. Teknik ini memiliki kesamaan dengan shake hand grip pada bagian cara memegangnya. Untuk perbedaannya adalah bed bagian atas diputar dari 20-90 derajat ke arah tubuh. Untuk posisi jari telunjuk menempel di sepanjang sisi bed. Selanjutnya ada teknik pukulan. Di sini ada pukulan forehand dan backhand, ada pukulan service dan juga ada pukulan smash. Yang pertama untuk teknik pukulan kita pelajari teknik forehand. Apa itu teknik forehand? Yaitu memukul bola di mana posisi telapak tangan yang memegang raket menghadap ke depan. Untuk cara melakukannya, yang pertama, sikap awal gerakan ini adalah lengan atas membentuk sudut kecil dengan tubuh, tetapi tidak rapat dengan tubuh dan jangan terlalu horizontal. Lengan bawah membentuk sudut sekitar 90 dengan siku ditekan ke depan. Selama melakukan pukulan bola, posisi raket terbuka. Yang kedua, gerakan memukul. Gerakan memukul dilakukan dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri, dan dari atas ke bawah. Pada saat itu lengan direntangkan. Gerakan dari keseluruhan lengan, di mana lengan bawah merupakan bagian yang bergerak paling kuat. Hal ini harus diperhatikan, lengan atas turut bergerak ke depan dengan sendirinya. Yang terakhir, sikap akhir gerakan lengan adalah setelah bat mengenai bola, gerakan lengan diteruskan secara rileks sehingga bat berada di depan. Perkenaan bat dengan bola sebaiknya dilakukan pada saat bola berada di puncak tertinggi, yaitu pada waktu pantulan bola mencapai titik tertinggi, barulah pukulan kita lakukan. Akan tetapi, apabila pantulan bola terlalu tinggi, pukulan baru dilakukan setelah bola melewati titik tertinggi. Yang kedua ada teknik pukulan backhand. Backhand adalah pukulan di mana waktu memukul bola, posisi telapak tangan yang memegang bat menghadap ke belakang atau posisi punggung tangan yang memegang bat menghadap ke depan. Jadi punggung tangan kalian ini kebalikannya dari telapak itu yang menghadap ke depan. Sekarang cara melakukan teknik backhand. Yang pertama, sikap awal gerakan lengan adalah lengan tidak terlalu lurus ke bawah, juga tidak mengarah horizontal ke depan, tetapi menyerong. Lengan bawah membentuk sudut kecil dengan lengan atas. Posisi bat terbuka selama melakukan pukulan. Yang kedua, gerakan memukul dilakukan dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan, dan dari atas ke bawah dengan lengan direntangkan. Untuk melakukan gerakan pukulan ini, perhatian dipusatkan terutama pada lengan bawah. Yang ketiga, sikap akhir gerakan lengan adalah setelah bat mengenai bola, gerakan diteruskan secara rileks sehingga bat atau raket berada di depan badan. Perkenaan bat dengan bola tergantung pada kecepatan permainan yang dilakukan. Bola yang datangnya pelan dipukul ketika mencapai titik tertinggi, tetapi apabila datangnya bola cepat dipukul sebelum mencapai titik tertinggi. Selanjutnya ada pukulan servis. Nah, servis adalah
suatu pukulan yang dilakukan untuk memulai atau membuka permainan. Servis dapat pula diartikan tindakan pertama dalam permainan tenis meja dan juga sebagai serangan pertama kali bagi pemain yang melakukan servis yang sukar atau sulit diterima oleh pihak lawan. Dapatlah dipakai suatu senjata untuk mengadakan suatu serangan. Bahkan untuk servis ini bisa juga menjadi andalan untuk kalian mendapatkan poin. Dalam permainan tenis meja ada dua macam servis. Yang pertama ada servis forehand, yang kedua ada servis backhand. Servis forehand adalah servis yang dilakukan dengan bagian depan bat di sebelah kanan badan bagi seorang pemain yang memegang bat dengan tangan kanan, atau sebelah kiri badan bagi seorang pemain kidal. Untuk servis backhand adalah servis yang dilakukan dengan menggunakan bagian belakang kepala bat. Nah, ada aturan dasar kalian melakukan servis. Yang pertama, bola harus dipegang di atas permukaan meja agar lawan dan wasit melihatnya. Yang kedua, bola harus dipegang di telapak tangan dengan jari menggeliat dan melemarkan vertikal setidaknya 6 inci. Yang ketiga, bola harus dipukul hanya pada saat turun. Yang keempat, bola harus dipukul di belakang garis akhir, atau untuk memahaminya tidak di atas meja pas ya, tapi di ke belakangnya. Yang selanjutnya ada pukulan smash. Pukulan smash dalam permainan tenis meja yaitu teknik pukulan dalam tenis meja yang dilakukan dengan kekuatan penuh sehingga bola akan jatuh ke bidang atau meja permainan lawan dengan cepat, keras, dan tajam. Pukulan smash adalah teknik pukulan serangan yang sangat efektif untuk mematikan lawan dan menghasilkan poin. Nah, di sini smash ada smash forehand dan juga ada smash backhand ya. Cara melakukan smash forehand sekarang. Yang pertama, posisikan kaki kiri berada di depan, kaki kanan di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke kanan sehingga berat badan bertemu pada kaki kanan. Tarik lengan ke belakang, pinggang sedikit dimiringkan ke kanan. Setelah bola memantul dan mencapai titik teratas, mulai ayunkan lengan dari bawah ke atas, pukul dan tekan bola ke bawah dengan bantuan pergelangan tangan. Untuk smash backhand, cara melakukannya, posisikan kaki kanan di depan, sementara kaki kiri di belakang. Badan sedikit dimiringkan ke kiri sampai pundak kanan menghadap meja. Tarik lengan bawah ke kiri, ke belakang dan lebih tinggi dari meja. Setelah bola memantul dan mencapai titik paling atas, ayunkan lengan bawah ke depan arah kanan dan pukul bola. Selanjutnya, pergelangan tangan dapat membantu menekan bola serta mengatur arah dan berat badan berpindah dari kiri ke kanan. Oke, kita masuk ke sistem pertandingan tenis meja. Berikut sistem standar yang dipakai dalam pertandingan. Yang pertama, pertandingan dilakukan secara sistem gugur. Pemain yang mendapat poin dengan selisih 2 maka dianggap sebagai pemenang. Penghitungan angka kemenangan adalah 11 rally point saat babak penyisihan. Jika selisih tambah 2 poin maka akan dilakukan permainan tambahan hingga didapatkan pemenang. Saat babak penentuan final, penghitungan digunakan yaitu
kali poin. Apabila terdapat poin seri 10-10 misal, maka akan ditambah waktu dalam pertandingan. Peraturan dasar tenis meja. Aturan mengenai jalannya pertandingan dalam permainan tenis meja sebagai wasit utama memimpin jalannya pertandingan, sedangkan wasit pembantu mencatat poin skor. Disediakan oleh panitia acara menjaga netralitas. Keputusan wasit adalah mutlak dan para pemain atau peserta diwajibkan mengenakan pakaian olahraga. Para peserta harus dalam keadaan atau kondisi fisik dan mental yang sehat. Dilakukan toleransi maksimal keterlambatan, yaitu 10 menit. Peserta akan dipanggil maksimal 3 kali. Lebih dari itu akan dinyatakan diskualifikasi. Para pemain diwajibkan mengenakan sepatu ketika bertanding. Tidak diwajibkan bagi peserta untuk membawa perlengkapan sendiri karena sudah disediakan oleh panitia. Nah, sekarang kita masuk ke pelanggaran dalam permainan tenis meja. Berikut adalah kriteria yang disebut sebagai pelanggaran dalam permainan tenis meja. Yang pertama, mendorong atau menggerakkan meja ketika bola sedang dimainkan atau rally. Kedua, pemain menangkap bola yang dipukul oleh lawan dengan posisi tangkapan tepat di atas meja. Yang ketiga, bat atau tangan menyentuh meja dan net ketika bola rally. Yang keempat, ketika melakukan service, pemain gagal mengenai bola, baik itu sengaja maupun tidak. Yang terakhir, ketika melakukan teknik pukulan atau servis, posisi pukulan tidak berada di posisi seharusnya. Misalnya, posisi pukulan berada tepat di atas meja. Itu nggak boleh. Posisi yang seharusnya yaitu berada di luar batas meja. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah teori untuk pembelajaran materi permainan bola kecil melalui tenis meja. Untuk contoh gerakan langsung, teknik-teknik memukul bola, teknik servis, teknik smash dalam permainan tenis meja akan saya sajikan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian semua yang masih keadaan hanya bisa pembelajaran dari rumah, semoga ini sangat dapat bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam